أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Baik sahabat muslim dan muslimah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Akhirnya kita berjumpa kembali di podcast Muslim Talks di episode yang keempat. Pada episode kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ali Bauzer dari Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini pula kita akan membahas topik menarik, yaitu seputar akhlak yang berjudul Perangai Indah di Masa Muda. Sebelum kita beranjak ke materi pembahasan, ada baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, Ustadz. Amin wa iyyakum, antum juga. Amin amin. Ustadz, ana ada beberapa pertanyaan, Ustadz, Fadhal, silakan. yang perlu ditanyakan, Ustadz. Monggo. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, mengenai hakikat kehidupan di masa muda, Ustadz. Nah, Ana sebagai anak muda dan mungkin bagi pemirsa juga yang masih kebingungan apa arti atau hakikat sebenarnya masa muda itu, Ustadz. nah, ini topik yang menarik ya. Kita berbicara tentang masa muda, yang katanya masa terindah, Iya. berbunga-bunga, masa SMA, putih abu-abu, Iya. dan apapun nama yang disandingkan kepada kalimat masa muda itu. Iya, Ustadz. Saya teringat satu slogan yang sering diulang-ulang sama anak muda, entah itu sampai sekarang mungkin masih. Jadi motonya itu kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Seolah-olah moto ini menarik. Iya. Tapi apakah moto ini moto yang benar atau hakiki, dan ini merupakan apa yang dilalui atau berkaitan dengan masa muda seseorang? Ternyata ada hal yang penting yang patut diingat oleh setiap kita, bahwasanya gaya hidup atau boleh kita katakan lifestyle bagi kita, kalau kita melihat moto tadi, ini hal yang nggak benar. Seolah-olah menggambarkan semua dari awal sampai akhir itu tidak ada jerih payahnya. Iya. Jadi seolah-olah dari awal sampai akhir enak terus. Iya. Dia tinggal seorang yang hidup mulai dari masa kecilnya sampai masa tuanya dalam keadaan senang terus, padahal nggak mungkin. Nggak mungkin, Ustadz. Nggak mungkin kan? Iya. Iya. Jadi ini moto yang harus dijelaskan atau mesti dibenarkan. Saya teringat dengan seorang pemuda di zaman Nabi SAW, seorang sahabat yang ketika dia bertanya kepada Nabi atau dinasehati Nabi SAW, dia berusia sekitar 12 tahun. Sahabat ini bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anaknya seorang khalifah besar, Umar bin Khattab. Iya. Anaknya namanya Abdullah. Nabi memberikan nasihat kepada anak ini dengan nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Wahai sahabatku, hiduplah engkau di dunia ini seperti seorang pelancong, turis. Turis itu apa hakikatnya? Hanya singgah sebentar. Hanya singgah. Di lafaz yang lainnya disebutkan au abirus sabil, atau seperti pengembara. Jadi nggak tinggal selamanya di tempat itu. Iya. Singkat saja. Nah, itu hakikatnya seorang pemuda. Seorang pemuda itu ibaratnya seorang pengembara. Seorang yang melakukan perjalanan kehidupan. Apa hakikat kehidupan dari seorang pemuda? Yang paling penting yang harus diingat bagi seorang pemuda adalah goal, tujuannya.
Anda tentu sering main sepak bola. Iya, Ya. Ustaz. Ingat, kalau Anda salah menentukan tujuan, apa yang terjadi? Fatal, Ustaz. Apa namanya? Gol Gol bunuh diri. diri. Bayangkan di dalam sepak bola, salah masukkan bola ke gawang sendiri namanya gol. Gol bunuh diri. Ustaz. Padahal nggak dibunuh orangnya. Iya. Cuma bolanya masuk ke gawang kita. Kita. Itu dalam sepak bola. Bayangkan kalau orang atau seorang pemuda salah menentukan tujuannya. Sama seperti orang bunuh diri. Maka setiap pemuda harus cerdas dan lihai menentukan tujuan hidupnya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dunia ini tempat kita untuk mencari dan berbekal. Iya. Karena itulah hakikatnya pengembara. Tujuan mereka adalah kehidupan yang lebih kekal. Iya. Tujuan mereka adalah melanjutkan perjalanan hidupnya. Maka seorang pemuda, dia harus menjadi seorang pengembara yang cerdas. Menghitung perbekalannya, berbekal ketika berhenti, dan melanjutkan perjalanan. Itulah hakikat pemuda. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia melanjutkan pada fase selanjutnya, karena seorang pemuda tidak mungkin mati dalam keadaan muda terus, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ada fase selanjutnya. Iya. Maka ketika dia melanjutkan ke fase selanjutnya, dia sudah mendapatkan sesuatu yang dicari ketika masa mudanya, dan dia melanjutkan pada masa yang selanjutnya. Iya. Pradewasa, dewasa, dan selanjutnya. Maka kalau dia ketika pemuda dia menentukan cara yang cerdas, maka dia melanjutkan pada selanjutnya menjadi orang yang cerdik. Menutup pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan atau membawa sebuah hadis Nabi. Nabi berwasiat kepada sahabat yang muda lainnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Kata Nabi, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Wahai sahabatku, jaga perkara yang 5 sebelum datang yang 5 perkara. 5 yang selanjutnya. Iya. Di antara yang disebutkan Nabi, bahkan di sebagian riwayat disebutkan yang pertama, Nabi mengatakan syababaka qabla haramik, yakni masa mudamu sebelum datang masa tua. lanjutmu, tuamu. Ini menunjukkan apa? Di antara perkara yang diperhatikan Nabi, Islam, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah masa muda. Maka isilah masa muda Anda dengan perkara-perkara yang akan membawa kemanfaatan bagi Anda kelak setelah Anda meninggalkan masa muda tadi. Nah, itu mungkin jawaban saya tentang pertanyaan Anda. Tapi bisa. Beranjak ke pertanyaan kedua, yaitu apa arti atau hakikat sukses yang harus ada di dalam benak pemuda, Ustaz? Nah, ini menarik juga nih. Kalau ditanyai tentang sukses, pasti jawaban seseorang itu tidak luput dari 3 perkara. Apa itu, Ustaz? Yang pertama harta, Iya. yang kedua tahta, Iya. yang ketiga Wanita. nah, bisa jawab kan? Ayo. Pasti ketika ini bukan hanya masa muda saja, semua masa, pasti 3 perkara ini jadi barometer. Kalau orang itu serba berkecukupan, memiliki kedudukan status sosial yang tinggi, kemudian kalau masa muda mungkin dikatakan punya hubungan dengan banyak wanita yang cantik, kalau sudah dewasa punya istri yang cantik, ditambahi lagi lebih dari 1, itu dikatakan sukses, sempurna sudah. Tapi apakah itu jawaban yang sebenarnya dan hakiki? Untuk menjawab ini, saya ingin menjawabnya dengan satu kisah. Satu kisah yang terjadi di zaman Nabi SAW tentang seorang pemuda. Seorang pemuda yang di antara yang dia kerjakan itu sering bersama Nabi dan membantu Nabi. Kalau Nabi di dalam toilet, maka dia menyediakan airnya untuk berwudu, untuk mandi, untuk Nabi bersuci dan lain sebagainya. Maka anak ini
mendharma baktikan hidupnya untuk itu. Iya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anak muda ini. Kata Nabi SAW, mintalah kepadaku tentang sesuatu, karena engkau banyak membantu saya. Kalau kita mikir, ada seorang anak muda ya, zaman sekarang, ditanyai, Anda mau apa? Saya cuma tergambar beberapa perkara. Apa itu? Yang pertama, minta dibelikan kuota. Iya. Karena kebanyakan anak sekarang punya HP tapi nggak ada kuotanya. Iya, krisis. Krisis. Yang kedua, kalau dibilang minta yang lebih mahal lagi, maka jawabannya minta gadget. Iya, benar. Kalau nggak HP, tablet. Iya, benar. Syukur-syukur merek lah yang ya santum tahu lah sudah. Saya Iya. nggak nyebutkan merek karena bukan iklan ini. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau disuruh minta yang lebih lagi, maka permintaannya minta dibelikan sepeda motor. Iya, benar, Ustaz. Itu 3 impian pemuda saat ini. Karena dengan 3 senjata itu mereka bisa melanglang buana, baik di jagat maya maupun di jagat nyata. Iya. Tapi anak ini, sahabat Nabi ini ketika ditanya, mintalah kepadaku sesuatu. Apa jawaban anak ini? Anak ini cuma menjawab satu satu permintaan. Ya Rasulullah, saya minta supaya bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Sepintas ketika kita membaca cerita ini, kita sangat takjub. Sungguh dahsyat anak muda ini. Bayangkan, minta kepada Nabi tidak tanggung-tanggung. Kalau minta menemani Nabi berarti minta apa? Minta surga. Tak tanggung-tanggung, tidak minta dunia. Karena apa? Dunia ini seberapa apapun pasti kita tinggalkan. Iya, benar. Tapi kalau akhirat itu tidak akan kita tinggalkan, kita akan hidup selama-lamanya. Maka ketika dijawab seperti ini, Nabi SAW bertanya lagi. Minta lagi. Kau mintalah sesuatu. Mungkin maksudnya Nabi mintalah dari urusan dunia. Tapi apa jawaban sahabat ini? La kafaqat ya Rasul. Itu saja sudah. Saya minta menemanimu di surga. Maka Nabi SAW mengingatkan atau meminta kepada anak tadi, maka bantulah aku dengan banyak-banyak sujud. Artinya Nabi mengatakan, engkau jagalah salatmu. Kalau engkau ingin menemaniku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari peristiwa ini, kalau kita melihat, sungguh di antara kesuksesan seorang pemuda adalah tatkala dia menjadikan dunia itu sebagai wadah bagi dia untuk menjadi seorang yang sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun. Yes. Bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi masyarakat, dan bahkan yang paling utama adalah bagi agama dan juga kaum muslimin. Yeah. Kalau dia menjadikan kehidupan dunianya itu adalah lahan bagi dia untuk memperoleh itu, maka itu di antara nilai kesuksesan seseorang. Yes. Saya teringat dengan ucapan seorang tokoh nasional, termasuk di antara tokoh yang saya idolakan. Siapa itu? Bapak Insinyur, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Beliau di antara sedikit orang yang dianugerahi oleh Allah, orang Indonesia ya, Iya. dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Pada satu kesempatan ketika dia diwawancarai, dia menunjukkan satu kalimat yang sangat dahsyat. Apa itu? Dia mengatakan mental atau kualitas hidup saya atau kualitas hidup saya itu mental orang yang bersepeda. Saya tidak bisa berhenti. Saya akan mengayuh sepeda itu. Kalau saya berhenti, saya jatuh.
Maka demikianlah saya bagaimana caranya saya berbuat dan beramal untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga apa? Kehidupan kita menjadi manfaat pertama bagi diri kita dan bagi orang lain. Bahkan dia permisalkan, jadikanlah diri Anda itu seperti air yang jernih, yang bersih, yang sejuk, memberikan kemanfaatan ketika mengalir pada aliran sungai yang di situ banyak manusia, memberikan kemanfaatan kepada manusia. Maka di antara poin atau tanda kesuksesan Anda, sederhananya barometernya satu. Kalau Anda itu tidak ada di sisi orang-orang yang Anda beri manfaat, orang itu akan kehilangan. Mereka akan kehilangan. Tapi kalau ketika Anda pergi, orang-orang justru tambah senang, maka itu bahaya. Ya, patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan, jangan-jangan Anda memberikan kesulitan kepada orang lain. Iya. Jadi poin yang paling penting bagi saya, bagi seorang pemuda, nilai sukses bagi mereka itu adalah sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika Anda bisa memberikan nilai kemanfaatan bagi orang lain. Itu adalah poin kesuksesan yang paling besar. Berhubungan dengan pertanyaan yang sudah Ustadz jawab, seandainya Ustadz ada seseorang yang menanyakan kepada para pemuda, termasuk saya juga, apa yang sudah Anda perbuat untuk bangsa, agama, dan negara, Ustaz? Iya. Ini pertanyaan menarik. Pertanyaan yang terkadang kalau kita ajukan kepada pemuda ini akan bingung menjawabnya. Iya. Karena masanya sudah berubah. Kalau kita melihat pemuda di tahun 60-an, pemuda tahun 70-an, pemuda tahun 80, atau pemuda sekarang tahun 2020, itu beda. Kalau kita tanyakan kepada mereka apa yang sudah Anda kerjakan, maka kalau pemuda sekarang jawabannya ya follower saya sudah sekian ratus ribu, saya sudah dapat Google Ads, bisa cari uang sendiri, kemudian ini dan itu dan itulah yang disebutkan itu. Tapi sebetulnya ada satu hal yang menarik, yang mesti ini sebetulnya bukan jadi pertanyaan bagi pemuda saja, tapi semua orang. Apa yang sudah Anda kerjakan? Dan ini harus menjadi pertanyaan orang bahkan di setiap penghujung harinya. Jadi seorang muslim yang cerdas itu, dia bangun tidur itu, dia berpikir, apa yang bisa saya kerjakan? Kemudian dia mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Di penghujung hari dia bertanya, apa yang sudah saya kerjakan? Makanya di antara kebiasaan Islam atau adab Islam, ketika kita bangun tidur kita membaca doa. Yang diucapkan seorang muslim ketika dia bangun dari tidurnya adalah rasa syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan kesempatan lagi kepadanya untuk hidup. Karena mati itu adalah meninggal sesaat. Bisa jadi orang tidur itu kemudian mati. Kita nggak tahu. Anda, saya nggak tahu. Sejam lagi masih hidup apa enggak, nggak ada tahu. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Tambahan usia, setiap kesempatan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang patut disyukur. Makanya ketika antum mendapatkan nikmat itu bersyukurlah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi, jadilah Anda seorang yang berpikir apa yang bisa Anda kerjakan untuk orang lain. Di dalam Islam ada hadis Nabi SAW. Hadisnya singkat. Tapi ini kalau Anda renungi, Anda tidak akan jadi orang yang malas. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan Islam seorang, termasuk seorang pemuda, adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita menemui di antara kebiasaan anak muda apa? Ada fenomena giras dan kafe itu di mana-mana. Giras itu kafe yang tingkat rendah. Kalau sudah tingkat tinggi namanya kafe.
Tapi dua-duanya sama jualan kopi. Di dalamnya banyak pemuda yang kadang menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya. Iya, benar. Apa yang dikerjakan kalau saat ini mereka ke Giras atau ke kafe? Buka HP, Ustaz. Browsing Nyari internet. wifi gratis. Iya kan? Iya, benar. Yang generasi mudanya cari wifi gratis. Supaya bisa ngelihat Instagramnya followernya udah berapa. Iya. Facebooknya sekarang lagi ada apa. Kemudian Twitter ada berita apa. Iya. Kalau kaum yang tuanya, artinya kaum yang sudah dewasa dan mungkin sudah usia berumur, itu jadi pengamat politik. Jadi berita apa yang paling hangat di negeri Indonesia ini dibahas. Tapi ya gitu, kadang-kadang orang-orang yang di warung kopi ini membahas hal yang gak ada manfaatnya. Iya. Contoh sederhana, misalnya tarif dasar listrik naik. Wah, gelisah semua. Yang satu mengatakan menteri ini mengatakan, yang satu mengatakan menteri ini mengatakan. Wah, membahas kebijakan pemerintah. Menterinya udah tidur. Terus omongan di warung kopi ini tidak menghasilkan apa-apa. Apakah merubah tarif dasar listrik jadi murah? Enggak. Apakah mereka memperbaiki taraf hidup mereka? Enggak. Apa yang ada? Ngobrol. Iya. Jadi komentator. Di antara hal yang saya melihat, entah ini kelebihan atau kekurangan negeri ini, Iya. Indonesia ini adalah negeri yang sangat subur dan produktif melahirkan komentator. Baik di bidang politik, baik di bidang olahraga, maupun di bidang yang lainnya. Tapi kalau disuruh berbuat tidak ada hasilnya. Iya. Anda tidak mengatakan semua, tapi sebagian besar kayak gitu. Iya. Mayoritas. Padahal Islam menurut tarkuhu malayan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Kalau Anda cerdas melihat misalnya tarif dasar listrik naik, mikir gimana caranya menghemat listrik supaya listrik kita bayar murah. Itu pikiran yang cerdas. Gimana caranya kalau sudah nggak dipakai dikasih mati. Kalau seorang pemuda yang cerdas, dia mungkin mikir gimana saya bikin sensor dari listrik yang ditaruh di permulaan ruangan. Kalau orang melewati ruangan itu baru nyala. Iya. Orang ninggalkan ruangan itu mati. Itu orang yang cerdas, memberikan manfaat, bermanfaat itu. Iya. Dan itu ada alatnya. Antum kalau pakai sekarang yang lampu-lampu di jalan itu, sekarang kan pakai sensor cahaya. Kalau cahayanya mulai gelap, nyala lampunya. Kalau sudah terang, mati lampunya. Maka demikianlah jadilah Anda pemuda yang tangguh, pemuda yang memberikan manfaat, pemuda yang bisa berbuat. Bukan pemuda-pemuda persatuan warung kopi yang ada di Giras dan ada di kafe. Kalau di kafenya itu sedang rapat membicarakan sesuatu yang bermanfaat, monggo. Atau ada sesuatu yang kita berkumpul untuk melakukan sesuatu, misalnya, oh kasihan ya, di kampung kita banyak penduduk yang miskin. Ayo kita urunan cari dana supaya memberikan baksos kepada mereka, memberikan santunan kepada mereka. Monggo. Tapi kalau bicara kosong, apalagi di Surabaya terkenal dengan istilah cangkruan. Iya, cangkruan. Aduh, ya akhi. Habis waktu. Iya. Bahkan kadang-kadang kita lihat, apalagi kita di zaman pandemi ya, di zaman corona ini. Sampai ada pemuda-pemuda itu yang duduk di satu tempat, di kafe, di Giras, itu sampai malam. Jam 12, jam 1, jam 2. Sampai kasihan saya melihat pemimpin kita, yaitu Ibu Risma, itu sampai mengusir, ayo keluar. Kalau nggak mau keluar, saya tunggui sampai selesai. Supaya apa? Mereka meninggalkan madharat. Karena ngumpul saat ini mengundang penyakit. Maka saya kembali ketekankan kepada seorang pemuda, jadilah Anda pemuda yang cerdas. Pemuda yang memberikan kemanfaatan luar biasa. Pemuda yang sanggup untuk berbuat dan meninggalkan nilai-nilai. Pemuda yang kalau seandainya anak Anda itu sudah tua, Anda itu dikenang sebagai seorang pemuda yang dahsyat. Sebagaimana para sahabat. Saya contohkan yang paling gampang para sahabat. Iya. Para sahabat siapa? Banyak. Siapa yang tidak kenal sosok Salman Al-Farisi? Siapa yang tidak kenal seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tidak kenal sahabat yang bernama Abdullah bin Umar?
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu pemuda-pemuda yang dicatat oleh Allah dengan tinta emas. Saya contohkan di antara hal yang dikerjakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan banyak. Di antaranya yaitu Hibrul Ummah, penanya umat ini, atau Turjumanul Quran, orang yang paling paham tentang Al-Quranul Karim, tafsir. Pernah satu ketika di akhir-akhir masa hidup Nabi SAW, sahabat itu bermusyawarah ketika turun ayat idza jaa nasrullah wal fath. Sahabat mengatakan, ada pertanda apa turunnya ayat ini? Maka ditanyakanlah kepada sahabat-sahabat yang senior, yang sudah sepuh. Setelah ditanya, mereka menjawab dengan A, B, dan C. Kemudian Umar mengatakan, wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurut Anda? Sahabat yang lain mengatakan, loh kok kau tanya sama orang anak yang masih ingusan ini? Nggak ngerti apa-apa. Tapi Umar bin Khattab tetap tanya, menurutmu apa yang terjadi ketika peristiwa ini ada, turunnya asbabun nuzulnya surat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan keilmuan yang dia miliki, dia mengatakan, hadza qurabi wafatin Nabi SAW. Ini pertanda Nabi itu sebentar lagi meninggal. Dan betul, beberapa saat setelah turun ayat itu, turun ayat yang lainnya, kemudian Nabi meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Maka kemudian sahabat tahu, di antara ilmu Ibnu Abbas ini, dia paham tentang ayat Al-Quran. Ini bukan ilmu sihir, bukan ilmu wangsit, bukan. Iya, bukan. Dia memang ngerti tentang Al-Quran. Dan bagaimana Ibnu Abbas belajar? Luar biasa. Saya ceritakan sedikit ya. Ibnu Abbas itu belajar dari sahabat Nabi yang lain. Dia bukan orang yang langsung celing keluar kayak orang simsalabim keluar ilmunya, enggak. Dia datang ke sahabat Nabi. Fulan. Dan hebatnya Abdullah bin Abbas, dia tidak mengetuk pintu gurunya. Dia tunggu sampai gurunya keluar dari rumah. Kalau enggak keluar, dia beber tikar, dia tidur. Sampai keluar sahabatnya Nabi SAW. Ketika keluar sahabatnya Nabi mengatakan, ya Ibnu Amin Nabi, wahai sepupunya Nabi, kenapa engkau tidak kirim seseorang ke saya? Saya akan datang ke rumah. Kau minta apa saya ikuti. Kau minta apa saya ikuti. Tapi tidak, kata Ibnu Abbas, saya seorang santri, saya seorang murid, saya seorang siswa, Anda guru saya, maka saya akan mendatangi Anda untuk mendengarkan ilmu. Karena yang butuh saya, bukan Anda. Kalau sekarang kan dikenal semuanya privat. Iya. Yang datang ke rumahnya, gurunya. Sudah datang disuruh nunggu. Sudah nunggu belajarnya cuma setengah jam. Sudah setengah jam, kata gurunya, ayo kita belajar lagi, sudah. Saya sudah pusing. Ini Ibnu Abbas luar biasa. Maka ketika seorang pemuda itu memiliki wawasan yang cerdas, ketika pemuda itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa, ketika pemuda itu dia dibarengi atau dihiasi dirinya dengan perilaku akhlak yang mulia, maka itulah pemuda yang saya katakan pemuda yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan pertanyaan yang sudah Ustadz jawab, apa sih Ustadz perhiasan atau yang bisa menghiasi diri seorang pemuda muslim Ustadz, agar kita itu bisa memandang kesuksesan, agar bisa bermanfaat kepada orang lain, itu membutuhkan apa Ustadz? Nah, ada beberapa karakter yang harus dan sifatnya wajib dimiliki setiap muslim, khususnya pemuda. Yang pertama, yang tidak harus adalah jujur. Saya bawakan sebuah ucapan yang sangat indah. Ucapan ini dinukil oleh seorang ulama besar Indonesia. Beliau bernama Buya Hamka, rahimahullah. Di antara sedikit ulama yang tangguh dan luar biasa di Indonesia. Beliau mengatakan
saya menukil perkataan dari seorang tokoh yang dahsyat. Nanti saya sebutkan tokoh itu siapa. Yes. Kalimatnya apa? Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, ini sulit diperbaiki. Benar. Sampai di sini ada satu lagi fenomena yang menarik. Waktu kecil Anda pernah nggak dengar cerita tentang si kancil? Pernah Ustaz. Judulnya apa? Si kancil pencuri timun. Enggak, judulnya bukan itu. Itu yang dia kerjakan. Judulnya apa? Timun Mas. Bukan, si kancil tadi judulnya apa? Si kancil yang Cerdas. cerdik, cerdas. Tapi kerjaannya Nyolong. curi. Mencuri. Ayo. Coba Anda perhatikan kisah yang sangat remeh ini. Diajarkan mulai saya masih kecil sampai Anda sekarang. Yes. Apa yang diajarkan? Kecerdikannya kancil Ustaz. Diajarkan bahwasannya mencuri itu cerdik. Iya. Bukan mencuri ini jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya sampai turun temurun Ustaz. Ketika seorang di dalam kepalanya didoktrin bahwasannya memanfaatkan apa yang bukan milik Anda itu adalah kecerdikan, maka Indonesia menjadi pemenang negara paling korup di dunia ini. Why not? Kenapa enggak? Orang dari Iya. kecil udah diajarin Terdoktrin. menipu Pak Tani. Ya. Iya. Terus menipu Rakyat. buaya. Buaya. Ini bukan koruptornya saya bahas. Kancilnya saya bahas. Di cerita ini bukan sekali kancil menipu orang. 2-3 kali menipu di cerita itu. Walaupun cerita ini fiksi. Iya. Tapi apa yang muncul dari mindset ini? Anda diajarkan di kepala Anda memanfaatkan apa yang bukan menjadi milik Anda untuk Anda manfaatkan, dan itu boleh. Padahal dalam Islam hukumnya haram. Nggak boleh, bukan milik Anda kok. Iya toh? Bukan milik Anda kok, Anda manfaatkan. Udah gitu Anda akuin, udah itu Anda miliki. Iya. Nggak boleh kan? Ini ada di dalam kepala orang. Itu baru satu kisah. Entah berapa kisah yang kita diceritakan. Iya kan? Iya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik agar kita memiliki seorang atau sebuah generasi yang unggul. Karakter yang paling utama ya jujur. Tidak ada kalimat lain. Karena dari jujur ini muncul yang lainnya. Dari jujur dia bisa tangguh. Dari jujur dia bisa menjadi orang yang mau berjuang. Iya. Dari jujur dia mau sama-sama susah. Dari jujur dia menjadi orang yang cerdas. Cerdas tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan jujur. Saya baru ungkap bahwasannya ucapan tadi adalah ucapan dari salah satu bapak proklamator kita, Bung Hatta, yang mengatakan perkataan ini dan dinukil oleh Buya Hamka di dalam kitab beliau Pribadi yang Hebat. Dan saya anjurkan kepada Anda pemuda, salah satu bacaan yang menarik adalah bacaan buku-bukunya Hamka. Saya di antara penggemar beliau. Baca bukunya. Baca buku Pribadi yang Hebat. Buku ini lama, nggak terbit. Kemudian baru di akhir-akhir setahun, 2 tahun ini baru kemudian dicetak oleh salah satu penerbit nasional. Dan saya bersyukur, karena ini di antara harta yang langka yang hilang. Karena apa? Di dalamnya banyak nasihat. Banyak motivasi bagi pemuda. Saya nukilkan salah satu perkataannya. Kenapa kok saya mengatakan atau saya menyebutkan ucapan Buya Hamka? Karena ini di antara tokoh nasional yang muda, yang bisa Anda gali orangnya. Siapa Buya Hamka? Nama beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah rahimahullah. Dia tidak mendapatkan gelar doktor dari studi. Dia mendapatkan gelar doktor dari honoris causa. Siapa yang mengeluarkan? Al-Azhar. Universitas Al-Azhar Kairo. Dia di antara sedikit orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Kairo. Sebelum dia, ayahnya yang dapat.
Saya bacakan ungkapannya ya. Bait pernyataannya. Bebanmu akan berat. Jiwamu harus kuat. Tapi aku percaya langkahmu akan jaya. Kuatkanlah pribadi. Kalimatnya singkat. Tapi maknanya sangat dalam. Apa penekanan di sini oleh Buya Hamka? Kuatkanlah pribadi. Jagalah muruahmu. Jagalah akhlakmu. Karena seorang itu dilihat ketika muda, dia itu bagaimana perangainya. Dan inilah yang digunakan oleh salah satu ilmu dalam ilmu-ilmu cabang Islam, namanya ilmu Rijalul Hadis. Ilmu yang memeriksa para perawi hadis. Sekali saja mereka berdusta dicoret dari periwayatan. Nggak dipakai. Saya pernah disebutkan satu riwayat, ada seorang perawi. Dia itu hanya menipu seekor burung. Bayangkan. Bukan manusia loh. Iya. Menipu seekor burung. Dengan seperti ini. Seolah-olah tangannya ada makanan. Supaya burung itu datang kepada diri. Iya. Kemudian datang burung itu. Kemudian ditangkap. Di dalam ilmu rijal hadis, orang semacam ini tidak diterima ucapannya. Karena pernah berdusta. Bayangkan, hanya kepada seekor burung. Maka di acara yang sangat luar biasa ini, saya ingin mewasiatkan kepada saya dan Anda, terutama para pemuda, jagalah karakter Anda sebagai seorang pemuda. Saya tidak panjang-panjang mengatakan Anda harus cerdas. Pegang jujur ini. Jadilah Anda sebagai seorang pemuda yang jujur. Itu saja Anda belajar untuk jujur kepada apapun. Jujur kepada orang tua Anda. Jujur Anda sebagai pelajar. Jujur Anda sebagai pemuda. Jujur Anda sebagai ini. Pegang itu. Anda akan menjadi orang hebat. Maka bagi saya, sebetulnya banyak karakter atau perhiasan atau akhlakul karimah bagi seorang pemuda. Tapi saya mewasiatkan di majelis yang baik ini, belajarnya atau mulailah dengan jujur. Anda akan menjadi orang hebat dan orang luar biasa. Anda akan menjadi seorang pemuda yang berhasil. Tapi kalau Anda menjadi pemuda yang culas, pemuda yang tukang tipu, maka seluruh dunia, setiap manusia akan mengenal Anda sebagai seorang penipu. Seperti kancil yang cerdik tadi. Nah. Tapi pada kesempatan kali ini kita mendapatkan faedah luar biasa dari Ustadz Muhammad Ali Bazar, terutama tentang karakter jujur seorang pemuda. Jujur akan membawa kita kepada lembah keberhasilan, tapi jujur itu harus dipenuhi syarat-syaratnya, harus dengan sungguh-sungguh melatih karakter kita agar bisa jujur kepada semua orang. Tapi barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mari kita tutup podcast kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.